Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Hanafi dari kelas 3B D4 Teknik Komputer dan Jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep dan mekanisme pertahanan pada jaringan komputer. Keamanan jaringan, khususnya pada jaringan komputer, merupakan sebuah proses untuk melindungi semua komponen atau apa saja yang ada pada jaringan komputer. Untuk mempelajari konsep keamanan jaringan ini, kita harus terlebih dahulu memperhatikan apa-apa saja yang dapat mengancam dan memperkirakan resiko apa yang terjadi jika ancaman itu datang. Dan tentunya kita harus mengambil tindakan untuk menghindari risiko-risiko tersebut. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ancaman, kelemahan, dan strategi pengamanan, khususnya di jaringan komputer. Pertama, mengenai kelemahan dan ancaman. Nah, ini merupakan tahap awal untuk menentukan kebijakan dan strategi pengamanan yang efektif dengan mengenali ancaman apa saja yang ingin kita pahami atau yang akan datang di kemudian hari. Kemudian kita perlu menentukan tingkat keamanan yang diinginkan dengan memperkirakan metode apa saja yang akan digunakan untuk mencari solusi. Nah, ancaman itu biasanya ada atau timbul karena adanya sebuah kesalahan atau kelemahan yang mungkin apapun tidak bisa sesempurna yang kita harapkan. Hal itu bisa terjadi karena ada aspek-aspek keamanan yang tidak terpenuhi. Kelemahan tersebut memperlihatkan tingkat keandalan sistem keamanan sebuah jaringan komputer terhadap jaringan komputer lain, sehingga menimbulkan ancaman dan serangan yang dimaksud. Nah, tujuan ancaman sendiri itu pada kesempatan kali ini ada 3 poin, yakni ingin mengetahui data yang ada pada suatu jaringan untuk sebuah kepentingan. Nah, biasanya orang ingin mengetahui sebuah data atau mengakses data dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Kemudian ada membuat sistem jaringan menjadi rusak atau tampilan situs web berubah. Nah, ini juga hal yang biasa terjadi pada ancaman-ancaman di jaringan komputer, membuat tampilan website yang dibuat menjadi berubah sesuai keinginan dari pengancam. Kemudian ada mendapat keuntungan finansial dengan cara yang tidak benar. Ini merupakan sebuah tujuan yang sangat diinginkan oleh pengancam karena bisa mendatangkan keuntungan bagi mereka, namun tentunya dengan cara yang tidak benar. Selanjutnya ada strategi kebijakan keamanan atau security policy. Selanjutnya ada strategi kebijakan keamanan, security policy. Nah, strategi ini merupakan strategi untuk mengatasi permasalahan. Tentunya dengan menentukan mekanisme apa yang akan digunakan untuk melindungi atau memperbaiki jaringan. Nah, ada beberapa poin-poin yang mesti diperhatikan dalam merancang strategi keamanan. Yang pertama itu ada kajian tentang langkah keamanan yang diambil dikaitkan dengan faktor teknis dan tinjauan hukum. Nah, di sini langkah keamanan harus dikaitkan antara faktor teknis dan tinjauan hukum.
kita harus mengetahui apa-apa saja yang penting dari segi teknis dengan melihat hukum yang berlaku. Kemudian ada perumusan perencanaan, pemanfaatan teknologi, dan perkiraan biaya infrastruktur. Tentu kita harus merancang teknologi yang akan kita jadikan strategi dengan memperhatikan biaya-biaya yang akan kita gunakan. Kemudian ada analisa risiko yang akan dihadapi, tentu untuk tidak menimbulkan masalah lain jika kita membuat strategi, dan petunjuk bagi administrator sistem untuk mengelola sistem. Jadi ada standar mungkin seperti standar operasional prosedur bagi administrator agar tentunya berada dalam koridor yang tepat untuk mengelola sistem. Nah, kemudian ada teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mendukung keamanan jaringan, seperti melakukan autentikasi sistem. Kemudian ada enkripsi terhadap sistem untuk penyimpanan dan pengiriman data, dan penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras jaringan untuk mendukung keamanan, misalnya firewall dan router. Nah, hal tersebut, teknik-teknik ini penting untuk dikembangkan, mengingat kebijakan akan sangat menentukan apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh yang dilakukan oleh setiap user dalam jaringan komputer yang mungkin dimiliki oleh sebuah institusi. Nah, tanpa adanya kebijakan keamanan, orang-orang yang terlibat dari ahli keamanan jaringan tidak dapat melakukan tugasnya secara prosedural atau secara proporsional. Mereka tidak dapat melakukan tugasnya jika tidak mendapat dukungan dari pimpinan atau manajemen ataupun pegawai jaringan komputer. Maksud saya pegawai institusi yang terlibat yang jaringan komputernya mengalami masalah serangan keamanan. Jadi mereka juga perlu melibatkan orang-orang misal dalam institusi yang mengalami masalah serangan keamanan. Kemudian ada metode keamanan jaringan. Nah, dalam metode keamanan jaringan ini kita harus menerapkan ada metode-metode yang mendasar untuk mengamankan jaringan komputer secara umum. Nah, metode itu ada yang dinamakan dengan meningkatkan keamanan jaringan. Nah, untuk meningkatkan keamanan jaringan ada beberapa step-step atau tahap-tahap yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada pembatasan akses pada network. Seperti yang kita kenal, pembatasan akses pada jaringan itu kita biasa menggunakan kata kunci atau password. Nah, adanya pembatasan dan pembedaan hak akses karyawan dalam sebuah jaringan, contohnya pada sebuah perusahaan atau institusi. Nah, tentunya untuk membuat password itu sendiri, kita harus memperhatikan beberapa kriteria agar password tersebut tidak gampang atau tidak mudah diretas. Misal kita membuat password dengan 6 atau 8 karakter, membuat password yang unik atau mudah diingat, dan bukan merupakan data pribadi kita, karena itu akan sangat mudah diretas oleh para penjahat jaringan. Kemudian gabungan teks, angka, dan simbol, dan bukan kata yang biasa digunakan di kehidupan sehari-hari. Jadi kita membuat password yang sulit ditebak oleh orang lain dengan beberapa ketentuan yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk meningkatkan keamanan jaringan, kita harus menggunakan enkripsi. Nah, kenapa kita menggunakan enkripsi? Tentunya ada beberapa alasan. Yang pertama ada aspek hak akses, mencegah orang yang tidak berwenang melihat data-data sensitif. Kemudian ditinjau dari segi aspek kerahasiaan,
mampu mengurangi kemungkinan terbukanya data. Dan yang terakhir ada aspek otentik, mengurangi kemungkinan dipalsukannya sebuah data. Kemudian untuk meningkatkan keamanan jaringan ada penggunaan digital signature. Nah, penggunaan digital signature ini digunakan untuk menyediakan keyakinan bahwa informasi berasal dari sumber tertentu dan belum pernah berubah. Jadi benar-benar original, bahwa informasi itu berasal dari sebuah sumber yang tepat dan belum pernah berubah. Nah, digital signature itu merupakan sederetan data yang menghubungkan suatu pesan dengan beberapa sumber informasi. Jadi dia akan menghubungkan data-data, maksud saya menghubungkan pesan yang terdiri dari sekumpulan data dengan berbagai informasi. Nah, cara untuk membangkitkan digital signature suatu nilai dari pesan bisa dengan cara hash. Kemudian digunakan algoritma digital signature untuk menghasilkan tanda tangan dari hash value dan private key. Nah, dengan demikian pesan dapat diautentikasi menggunakan public key dan tanda tangan. Di antara algoritma digital signing antara lain itu ada RSA dan AIGAML. Nah, metode keamanan jaringan selanjutnya itu ada mekanisme pertahanan. Dalam mekanisme pertahanan itu ada beberapa poin. Pertama ada paket sniffing sebagai peralatan atau tool pengelola jaringan paket sniffer dan sebagai alat pertahanan dengan melakukan analisa paket yang melalui sebuah media jaringan komputer. Ini ada paket sniffing itu terdiri dari intrusion detection system yang merupakan sebuah paket sniffer yang bertugas untuk mencari host yang mengirimkan paket-paket yang berbahaya bagi keamanan. Kemudian ada yang dinamakan IDS, memakai metode signature based intrusion detection system. Nah, signature based intrusion detection system merupakan metode yang telah tersedia daftar signature yang dapat digunakan untuk menilai apakah paket yang dikirimkan berbahaya atau tidak. Nah, sebuah paket data terlebih dahulu akan dibandingkan dengan daftar yang sudah ada. Nah, terlebih dahulu akan dibandingkan dengan daftar yang sudah ada. Metode ini akan melindungi sistem dari jenis-jenis serangan yang sudah diketahui sebelumnya. Oleh karenanya untuk menjaga keamanan sistem jaringan komputer, data signature yang ada harus tetap dilakukan update atau dilakukan pembaruan. Kemudian ada mekanisme port scanning. Awalnya merupakan tool pengendali jaringan, tetapi digunakan oleh penyerang untuk mengetahui port apa saja yang terbuka dalam sebuah jaringan komputer. Nah, sebuah port ini akan terbuka jika ada aplikasi jaringan komputer yang siap menerima koneksi. Jadi port-port akan terbuka jika misal ada aplikasi jaringan yang membutuhkan port-port tertentu. Aplikasi ini dapat menjadi pintu masuk penyerang atau penjahat jaringan ke dalam sistem jaringan komputer. Port yang terbuka tetapi tidak digunakan perencanaan yang ada, maka aplikasi yang berjalan pada port tersebut harus segera dimatikan agar tidak menjadi celah.
tidak ada penyusup-penyusup yang ingin masuk untuk memanfaatkan port tersebut. Kemudian ada paket fingerprinting yang merupakan mekanisme mengetahui peralatan apa saja yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Hal ini tentunya penting karena peralatan dan sistem operasi memiliki karakteristik dan kelemahannya masing-masing. Nah, maksudnya dapat diantisipasi langkah pengamanannya. Fingerprinting tersebut dapat mengetahui sistem operasi dengan meninjau header di IP, kemudian dibandingkan dengan acuan. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai mengatasi ancaman. Untuk mengatasi ancaman ini ada beberapa contoh kasus. Yang pertama ada DOS atau DDoS yang biasa kita sebut Denial of Service and Distribute Denial of Service, merupakan sebuah metode serangan di mana klien menyerang pihak server dengan terus-menerus mengirim paket inisiasi sehingga server tidak dapat membuat koneksi. Kemudian ada Smurf Attack. Mekanismenya, penyerang akan mengirim paket ping permintaan ke suatu host dan mengubah alamatnya menjadi alamat IP lain, sehingga host tersebut akan mengirim paket balasan ke IP tersebut. Nah, langkah pengamanan ada microblocks. Ketika ada sebuah host menerima paket inisiasi yang dimaksud pada kasus DOS dan DDoS, maka host akan mengalokasikan ruang memori yang sangat kecil sehingga host tersebut bisa menerima koneksi lebih banyak. Yang dilakukan langkah pengamanan dengan microblocks. Kemudian ada pengamanan paket sniffing yang merupakan sebuah metode serangan dengan cara mendengarkan semua trafik di jaringan sehingga sebuah host bisa merubah konfigurasi dan memproses semua paket yang dikirimkan oleh host lainnya. 3. Untuk mengatasi ancaman ada jenis contohnya IP spoofing, jenis serangan yang dilakukan dengan cara penyamaran. Nah, serangan ini dilakukan dengan cara mengubah alamat asal sebuah paket sehingga dapat melewati perlindungan firewall dan menipu host penerima data. Ini merupakan contoh kasus yang sangat licik dengan melakukan penyamaran sehingga host tidak mampu mengidentifikasi si penyerang. Nah, langkah keamanannya itu SSH mendukung autentikasi terhadap remote host sehingga meminimalkan spoofing. SSH menyediakan VPN. SSH memakai public key cryptography untuk mengenkripsi komunikasi antara dua host. Demikian pula untuk autentikasi pemakai. Untuk mengatasi serangan yang seperti metode IP spoofing, sebuah sistem operasi memberikan nomor paket secara acak ketika menjawab inisiasi koneksi dari sebuah host atau scrambling. Nah, konfigurasi maksud saya masalah dari IP spoofing ini yang dilakukan dengan langkah keamanan yang dilakukan dengan SSH dan VPN tersebut akan menyebabkan penyerang akan kesulitan transmisi. Konfigurasi firewall yang tepat dapat meningkatkan kemampuan jaringan komputer dalam menghadapi IP spoofing. Antivirus juga merupakan sebuah langkah pengamanan bagi pesan yang belum mengalami enkripsi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada bab kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.